Di awal film diperlihatkan seorang pria membawa anaknya ke tempat penitipan anak. Pria ini bernama Chris Garner. Dan anaknya bernama Christopher. Chris Garner bekerja sebagai sales alat medis. Setiap harinya Chris membawa alat tersebut ke rumah sakit untuk menjualnya. Penjualannya pun tak selalu berhasil. Dan ini Linda, istri Chris Garner. Chris mengatakan kalau dia tidak bisa menjemput anaknya karena akan keluar kota. Linda mengatakan kalau hari ini ada tagihan pajak. Chris pun harus lebih giat bekerja lagi. Chris harus menjual alat medis tersebut minimal 2 kali penjualan untuk membayar sewa rumah dan membayar penitipan anaknya. Dan Chris harus menjual lebih untuk membayar surat tilangnya. Alat tersebut sudah lama sekali tidak terjual. Saat sedang makan keluarga di rumah, Chris melihat ada Rubik di sebelahnya. Dia pun penasaran dan mencoba memainkannya. Linda pun bertanya kepada Chris apakah sudah melunasi hutangnya. Chris menjawab belum karena dia meminta perpanjangan waktu. Linda pun sedikit marah karena akan ada denda untuk bulan depan. Keesokan harinya, Chris yang berangkat kerja dengan membawa alat medis tersebut, menanyakan ke seorang pria kaya yang mengendarai mobil mewah. Chris bertanya apa pekerjaan pria tersebut. Pria tersebut pun menjawab kalau dia bekerja sebagai pialang saham. Chris sangat kagum dengan pria itu. Pagi pun tiba, saat Chris dan istri sedang siap akan bekerja. Chris mengatakan akan mampir ke firma pialang saham untuk menanyakan lowongan kerja di tempat itu. Chris mengatakan kepada Linda akan bekerja sebagai pialang saham. Bukan mendapatkan dukungan dari istrinya, Chris justru diremehkan oleh Linda. Linda menyuruh Chris untuk fokus jualan alat medis tersebut karena sewa rumah bulan depan habis. Chris berusaha mengatakan kepada Linda bahwa hal yang dilakukan ini adalah untuk keluarganya. Chris pun mendatangi perusahaan pialang saham. Dia melihat ada lowongan magang di tempat itu. Chris kemudian menitipkan alat medis itu ke seorang pengamen wanita dengan memberikan uang. Chris pun bertemu dengan salah satu pegawai di tempat itu untuk meminta formulir pendaftaran magang. Saat sedang ngobrol, Chris melihat pengamen wanita tadi berlari sambil membawa alat medis yang dia jual. Chris langsung pamit dan berusaha mengejar wanita tersebut. Chris yang saat itu sedang stres, karena harus pulang tanpa membawa alat medis itu. Keesokan harinya, Chris kembali lagi ke perusahaan itu dan bertemu dengan ketua SDM untuk mengantarkan formulir pendaftaran. Ketua SDM ini untungnya sangat baik kepada Chris. Dia bilang akan menelpon kalau sudah selesai. Saat keluar dari gedung, Chris melihat pengamen wanita yang sudah membawa lari alat medisnya. Kemudian dia mengejarnya. Akhirnya Chris mendapatkan kembali alat medis tersebut. Singkat cerita, Chris pulang bersama anaknya. Anak Chris yang saat itu berulang tahun. Chris memberikan hadiah bola basket. Tapi Linda yang saat itu sudah merasa bosan dengan keadaan yang saat itu lagi banyak masalah keuangan. Chris yang sedang menceritakan mendapatkan alat medis dari pencuri. Linda mengatakan sudah tidak peduli lagi dengan omongan dan janji Chris untuk mendapatkan uang. Keesokan harinya, saat kepala SDM akan pulang menggunakan taksi, Chris menyapanya dan mengatakan kalau ingin pulang bareng naik taksi tersebut karena satu arah. Di dalam mobil, saat Chris bercerita panjang lebar, Pak SDM tidak terlalu fokus dengan obrolan Chris. Karena Pak SDM sedang menyelesaikan Rubiknya. Tiba-tiba Chris meminta Rubiknya, dan Chris mengatakan kalau dia bisa menyelesaikan Rubik itu. Awalnya Pak SDM tidak percaya kalau Chris mampu menyelesaikan Rubik itu, tapi saat taksi sudah sampai di depan rumah Pak SDM, Chris berhasil menyelesaikan Rubik itu. Pak SDM bingung, dan heran Chris bisa menyelesaikan itu. Supir taksi itu mengatakan kemana tujuan selanjutnya. Chris pun menjawab hanya 2 blok dari rumah tersebut. Chris yang saat itu tidak nyaman karena uang yang ada di dalam dompetnya tidak cukup untuk membayar taksi itu. Chris akhirnya nekat kabur dari taksi itu. Dia pun lari ke birit-birit dikejar sama Pak Supir. Chris yang saat itu kabur, dengan menggunakan kereta bawah tanah, harus rela kehilangan alat medis itu karena pintu dari kereta tersebut sudah menutup. Chris berhasil kabur dari Pak Supir taksi itu. Dia pun langsung menelpon Linda dan mengatakan kalau dia sudah telat. Tapi Linda sudah berkemas akan pergi dari rumah bersama anaknya. Chris pun tiba di rumah, Linda dan anaknya benar-benar pergi dari rumah. Chris yang saat itu sedang galau, tiba-tiba ada telepon masuk dari Pak Ketua SDM kalau dia diterima magang di kantor tersebut. Dia juga menyuruh untuk Chris datang besok pagi ke kantor untuk wawancara.
Chris pun disuruh untuk mencatat nomor telepon sekretarisnya Pak Ketua SDM. Tapi Chris tidak menemukan pulpen untuk mencatat nomor telepon itu. Chris hanya menghafal nomor itu, dia pun pergi ke supermarket untuk meminjam pulpen dan untungnya Chris masih hafal nomor sekretaris Pak SDM. Keesokan paginya Chris bertemu dengan Linda yang habis dari mengantar anaknya ke penitipan anak. Chris dan Linda berdebat hebat di jalan. Linda mengatakan kepada Chris kalau Linda sudah tak bahagia lagi. Chris juga menyuruh Linda untuk menjauhi anaknya, karena Chris yang akan mengasuhnya. Chris pun menjemput anaknya di penitipan anak, untuk membawanya pulang ke rumah. Chris yang saat itu sedang membuatkan makan malam untuk anaknya, tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata Chris ditagih uang sewa apartemennya. Chris juga disuruh pergi besok pagi. Tapi Chris meminta untuk dikasih waktu, bapak yang punya apartemen mengatakan besok pagi akan ada tukang cat datang. Chris pun menawarkan untuk mengecatnya asalkan dia masih bisa tinggal untuk beberapa hari lagi. Bapak yang punya apartemennya pun setuju, dan memberikan waktu seminggu untuk mengecat apartemen itu. Keesokan harinya, saat Chris sedang mengecat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu Pak Polisi yang datang menagih uang tilangnya. Chris pun dibawa ke kantor polisi dan disuruh untuk melunasi semua tagihan tilangnya. Chris pun tidak sanggup membayar semuanya. Chris mengatakan harus pulang karena dia mempunyai anak. Dan besok jam 10 dia harus bertemu dengan kepala SDM untuk wawancara. Pak Polisi menolak alasan Chris. Sampai akhirnya Chris ditahan di kantor polisi tersebut. Akhirnya Chris meminta untuk menelpon istrinya. Chris pun mengatakan kepada Linda kalau dia meminta tolong untuk mengurus anaknya untuk semalam. Linda pada awalnya menolak, tapi akhirnya Linda menyetujui permintaan Chris. Keesokan paginya, setelah Chris bebas dari kantor polisi, Chris langsung tancap gas untuk menemui ketua SDM di perusahaan pialang saham. Chris yang saat itu cuma memakai jaket dan kaos oblong serta muka yang penuh dengan cat, nekat datang ke kantor itu. Akhirnya Chris dipanggil untuk menemui Pak Ketua SDM untuk wawancara. Pak Ketua SDM dan para pemegang saham kaget dengan pakaian Chris yang hanya pakai jaket dan muka ada bekas cat. Dengan percaya diri, Chris mengatakan kejadian yang sesungguhnya kenapa dia tidak menggunakan jas dan dasi. Dia jujur mengakui kalau dia habis ditahan di kantor polisi semalam, dan dia tidak sempat untuk ganti pakaian. Chris pun ditanyai dengan pemegang saham. Bagaimana kalau datang ke wawancara kerja tanpa kemeja? Chris pun disuruh menjawab pertanyaan itu. Tanpa pikir panjang, Chris menjawab dia pasti memakai celana yang bagus. Pemegang saham itu pun tertawa dengan jawaban Chris. Chris yang saat itu mau pulang, tiba-tiba ketua SDM memberi selamat karena sudah memberi jawaban yang benar-benar memukau kepada seluruh pemegang saham. Tapi Chris masih bingung dengan tawaran magang itu karena tidak ada gaji. Dan magang selama 6 bulan. Chris disuruh untuk memberi jawaban nanti malam. Malam harinya, Chris yang masih menunggu anaknya pulang bersama Linda. Linda mengatakan kepada Chris kalau dirinya akan pergi ke New York untuk kerja. Chris pun tidak melarang keinginan dari Linda. Chris akhirnya menelpon sekretaris Pak SDM dan mengatakan menerima tawaran magang tersebut. Keesokan paginya Chris bersama anaknya berkemas untuk pindah ke sebuah motel, karena tak sanggup membayar sewa apartemen. Singkat cerita, alat medis yang Chris tawarkan ke rumah sakit akhirnya terjual satu. Dia pun akhirnya jadi peserta magang di perusahaan pialang saham. Dia mengikuti tes dan juga diberi buku panduan. Saat sedang istirahat makan siang, Chris bertemu dengan pria pemegang saham. Chris pun menyapa dan mengobrol. Tiba-tiba saat mengobrol Chris melihat orang ODGJ yang membawa alat medis yang ia jual itu. Chris pun langsung mengejar pria itu. Karena tak memperhatikan jalan, Chris ditabrak mobil dan dia pun harus kehilangan sepatu satunya. Dia kembali ke kantor cuma memakai satu sepatu. Chris setiap hari harus datang untuk pelatihan magang di kantor, dan dia selalu disuruh oleh manajernya untuk membelikan kopi dan juga makanan setiap hari. Chris tak kenal lelah, setiap hari dia harus menelpon klien dalam 9 jam. Dia harus menelpon klien untuk menginvestasikan uangnya ke perusahaan tersebut. Tapi 2 bulan berlalu Chris belum juga mendapatkan klien dari daftar. Dan pada akhirnya dia menelpon seorang bernama Walter Risbon. Chris menawarkan produk dari perusahaan tersebut. Pak Risbon pun menyuruh Chris untuk datang ke kantornya dalam 20 menit. Tanpa pikir panjang, Chris langsung menuju ke kantor Pak Risbon. Saat di pintu keluar, Chris bertemu dengan manajer yang gak ada akhlak. Chris mengatakan kalau dia ada janji dengan klien. Tapi Pak manajer menyuruh untuk memindahkan mobilnya. Chris pun tidak bisa menolak perintah itu.
Tapi mobil Pak Manajer pintunya susah dibuka, sehingga membuang waktunya Chris. Di tengah perjalanan ke kantor Pak Risbon, ternyata Pak Risbon sudah bertemu dengan rekan magang yang lain. Waktu Chris sampai ke kantor Pak Risbon pun harus kecewa, sekretarisnya mengatakan kalau sudah telat. Singkat cerita, Chris bersama anaknya akan pergi untuk menemui Pak Risbon. Chris juga mengatakan akan pergi menonton pertandingan bola. Chris yang bertemu dengan Pak Risbon pun harus meminta maaf karena keterlambatannya kemarin menemuinya. Saat akan pulang, Pak Risbon menawarkan menonton pertandingan bola bersama. Chris dan anaknya pun menyetujui itu. Akhirnya Chris dan anaknya bisa melihat pertandingan bola dari ruangan VIP. Chris mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Risbon karena sudah mengajaknya. Singkat cerita setelah 4 bulan, Chris akhirnya sudah menjual semua alat medis itu. Tapi Chris menerima sebuah surat dari pajak, dan Chris pun bangkrut karena tabungannya langsung dipotong pajak dan hanya menyisakan $21. Chris dan anaknya pun harus bermain kucing-kucingan dengan pemilik motel. Pemilik motel mengatakan membutuhkan uang sewa Chris. Chris yang saat itu berada di taman bersama anaknya. Tak sengaja dia melihat pria ODGJ, membawa alat medisnya. Dia pun langsung mengambilnya dari pria tersebut. Chris pun sedang mencoba alat tersebut untuk menjualnya kepada seorang dokter, tapi saat dites, alat itu rusak. Sang dokter menyuruh untuk memperbaiki alat tersebut. Akhirnya harapan terakhir Chris gagal saat itu juga. Chris pulang tanpa uang, saat Chris dan anaknya kembali ke motel. Dia kaget melihat seluruh barangnya sudah ada di luar, dan pintu pun sudah diganti kuncinya. Akhirnya Chris dan anaknya pergi ke sebuah stasiun, dan di tengah kebingungan malam itu, akhirnya Chris nekat tidur di dalam kamar mandi bersama sang anaknya. Karena tak mempunyai tempat tinggal lagi, Chris mencari tempat penampungan gereja. Di tengah antrian itu, Chris marah karena ada pria yang mendahuluinya. Chris pun sempat berkelahi. Tapi akhirnya perjuangannya tak sia-sia. Chris dan anaknya pun dapat tempat tidur untuk semalam. Saat anaknya tidur, Chris mencoba memperbaiki alat medis yang rusak itu. Dan dia juga terus belajar untuk mempersiapkan ujian tes di kantornya. Pagi harinya Chris dan anaknya berkemas pergi dari kamar itu. Saat berangkat kerja pun, Chris harus membawa koper, baju dan alat medis yang ia jual. Chris pun harus cepat pergi saat jam di kantornya habis, untuk mengantri mendapatkan kamar untuk menginap gratis lagi. Singkat cerita, sudah 6 bulan berlalu. Chris saat ini sedang mengikuti ujian. Saat akan pulang magang, dia bertemu dengan pemegang saham. Dia meminjam kepada Chris uang $5 untuk membayar taksi. Awalnya Chris ragu untuk meminjamkannya karena uang Chris hanya tersisa beberapa dolar saja. Karena kebaikan dari Chris, dia pun meminjamkan uang kepada pemegang saham tersebut. Sore itu Chris dan anaknya sedang mengantri untuk mendapatkan kamar gratis. Tapi ternyata kamar pun sudah penuh terisi. Akhirnya Chris mendonorkan darahnya agar bisa membeli alat untuk memperbaiki alat medisnya yang rusak. Dan sore pun tiba, Chris dan anaknya mengantri untuk mendapatkan kamar gratis. Saat malam tiba Chris tetap memperbaiki alat medisnya itu, dan akhirnya alat itu berhasil diperbaikinya. Paginya dia pun akhirnya berhasil bertemu dengan dokter, dan berhasil menjual alat tersebut. Dia mendapatkan $250 dan cukup untuk 4 minggu. Malam harinya Chris dan anaknya pun tidur di hotel. Scene berganti saat Chris sedang mencuci tangan. Ketua SDM pun datang dan mengetahui kalau kinerja Chris baik. Chris sudah berhasil mengajak 31 orang investasi di perusahaan itu. Chris yang saat itu sedang menelpon klien. Dia diminta oleh manajer untuk menemui ketua SDM dan para pemegang saham. Chris merasa bingung kenapa dia dipanggil. Karena dia sudah memakai kemeja, bukan saat pertama wawancara hanya memakai jaket. Chris juga menyadarinya kalau hari ini terakhir dia magang. Pak pemegang saham pun mengatakan kalau Chris besok tetap masuk kerja. Artinya Chris diterima sebagai pegawai tetap di perusahaan tersebut. Chris pun dengan mata berkaca-kaca menerima tawaran tersebut. Saat Chris akan pamit, Pak pemegang saham mengembalikan uang yang ia pinjam kepada Chris. Chris pun merasakan senang dan bahagia. Karena pengorbanan pahit dan kegagalannya selama ini membuahkan hasil yang manis. Terima kasih sudah menonton.